Pernah nggak sih Anda ngerasa ada pola tersembunyi yang ngatur cara kita hidup? Hari ini, kita bakal bongkar kotak peralatan sosiologis, seperangkat alat buat ngertiin kenapa dunia kita tuh berfungsi kayak sekarang berdasarkan materi sumber kita. Anda pernah kepikiran nggak kenapa keluarga kita punya aturan-aturan tak tertulis? Atau kenapa sekolah ngajarnya dengan cara tertentu? Kenapa juga ya, hidup di kota itu rasanya beda banget sama di desa? Nah, ini semua tuh bukan kebetulan. Ada alat khusus buat menganalisisnya secara ilmiah. Oke, mari kita mulai. Jadi, kunci utama buat membuka semua teka-teki sosial ini adalah sebuah ilmu yang namanya sosiologi. Simpelnya gini, sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat. Ini bukan cuma soal fakta dan angka ya, tapi tentang memahami pola-pola yang nggak kelihatan, yang ngebentuk cara kita berinteraksi, keyakinan kita, dan juga semua institusi yang kita bangun bareng-bareng. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh bukan kayak pelajaran sekolah yang kaku. Coba deh, anggap sosiologi itu sebuah kotak peralatan. Nah, setiap alat di dalamnya punya fungsi khusus buat ngebongkar dan nganalisis berbagai sisi dari masyarakat kita. Berdasarkan materi sumber kita, ada 8 alat utama di dalam kotak peralatan ini. Masing-masing itu adalah cabang ilmu sosiologi yang emang dirancang buat nganalisis bagian tertentu dari hidup kita. Yuk kita lihat satu persatu. Kita mulai dari alat-alat yang paling dekat nih sama pengalaman kita sehari-hari, yang ngebantu kita ngertiin dunia pribadi dan komunitas terdekat kita. Coba kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Dari mana sih kita belajar nilai-nilai pertama kita? Terus gimana peran kita di masyarakat mulai kebentuk? Jawabannya, sering banget dimulai dari rumah. Nah, alat untuk ini namanya sosiologi keluarga. Cabang ini ngeliatin gimana keluarga sebagai institusi sosial pertama kita, ngebentuk identitas kita, ngajarin aturan main, dan bahkan bisa ngaruh ke peluang hidup kita di masa depan. Selanjutnya, kita semua akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah. Tapi, apa fungsinya benar-benar cuma buat transfer ilmu pengetahuan aja? Atau jangan-jangan ada tujuan sosial lain yang lebih dalam? Inilah yang dibedah sama sosiologi pendidikan. Alat ini ngungkapin dua sisi sekolah. Di satu sisi, sekolah bisa jadi tangga buat naik kelas sosial, tapi di sisi lain tanpa sadar bisa juga malah melanggengkan ketidaksetaraan yang udah ada. Sekarang kita geser ke sesuatu yang nggak kelihatan tapi seringkali jadi lem perekat masyarakat. Sistem kepercayaan, ritual, dan moralitas. Apa sih peran sosialnya? Alat buat menganalisisnya adalah sosiologi agama. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan soal benar atau salahnya sebuah kepercayaan ya, tapi lebih ke gimana agama itu berfungsi sebagai institusi sosial, ngebentuk perilaku kita bareng-bareng, dan jadi sumber konflik sekaligus persatuan. Baik, kita beralih lagi. Sekarang kita lihat gimana alat-alat sosiologi ngebantu kita memahami lingkungan fisik tempat kita tinggal, dan bagaimana ruang itu sendiri ngebentuk kehidupan sosial kita. Ini pengamatan yang kita semua tahu lah ya. Hidup di kota yang rame itu rasanya beda banget sama di pedesaan yang lebih tenang. Tapi kenapa? Kekuatan sosial apa aja sih yang bekerja di balik perbedaan ini? Nah, di sini kita punya dua alat yang saling melengkapi. Sosiologi perkotaan itu ngebongkar dinamika kota, mulai dari soal urbanisasi, kenapa orang di kota lebih cuek, sampai masalah perumahan. Sebaliknya, sosiologi pedesaan menganalisis ikatan komunitas yang kuat, ekonomi pertanian, dan perubahan budaya di luar pusat kota. Sekarang coba kita perluas lagi pandangan kita. Gimana sih cara masyarakat kita sebagai satu sistem besar berhubungan dengan lingkungan alam? Hubungan ini jadi salah satu isu paling penting di zaman kita sekarang. Nah, itu pertanyaan intinya, sosiologi lingkungan. Alat ini ngebantu kita menganalisis gimana keputusan-keputusan sosial kita punya dampak ke ekosistem, dan sebaliknya, gimana isu lingkungan kayak perubahan iklim malah menciptakan masalah-masalah sosial yang baru. Oke, untuk bagian terakhir, kita bakal lihat alat-alat yang paling powerful nih buat ngebongkar struktur kekuasaan dan aturan main yang mengatur kita semua, baik yang kelihatan maupun yang enggak. Pernah nggak sih Anda benar-benar mikirin ini? Kita hidup dalam jaring-jaring aturan kompleks yang kita sebut hukum. Siapa yang berhak bikin aturan itu? Dan apa yang bikin kita sebagai masyarakat setuju buat nurut? Ini dia wilayahnya sosiologi hukum. Alat ini nggak cuma ngelihat bunyi pasalnya aja, tapi juga ngebedah gimana hukum itu diciptakan, siapa yang diuntungkan, dan gimana penegakannya bisa beda-beda antara satu kelompok sosial dengan kelompok lainnya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan puncaknya. Di luar hukum yang formal, gimana sih kekuasaan politik, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang ngikat banyak orang, dibagi-bagi dan diperebutkan?
Nah, disinilah sosiologi politik berfungsi. Alat ini menganalisis pertarungan kekuasaan, mulai dari gimana kelas sosial seseorang bisa ngaruh ke pilihan pemilunya, gimana gerakan sosial bisa lahir, sampai gimana negara menggunakan kekuasaannya. Jadi, itulah tadi tur singkat kita melihat 8 alat utama dalam kotak peralatan sosiologis. Ini bukan sekedar daftar biasa, tapi ini adalah 8 lensa baru yang sekarang Anda punya untuk melihat dunia. Mulai dari unit terkecil kayak keluarga, sampai sistem terbesar kayak politik dan hukum, setiap alat ini ngasih kita cara buat bertanya kenapa. Jadi, poin kuncinya adalah dengan perangkat ini, dunia tuh nggak lagi kelihatan sebagai kumpulan kejadian acak, tapi sebagai sebuah sistem dengan pola, struktur, dan aturan main yang bisa kita pahami. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Sekarang setelah Anda kenal sama alat-alat ini, mau itu sosiologi pendidikan buat ngertiin sekolah anak Anda, atau sosiologi perkotaan buat memahami lingkungan tempat tinggal Anda, bagian mana dari dunia Anda sendiri yang akan Anda coba lihat pertama kali dengan kacamata sosiologis yang baru ini?